menghentikan sementara proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. BPBD Kabupaten Tebo mengevakuasi dan memberikan bantuan kepada korban banjir. 230 calon jemaah haji Provinsi Jambi berpotensi tidak melunasi biaya perjalanan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 19 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, terkendala dengan gangguan sistem rekapitulasi atau Sirekap, KPU Batanghari terpaksa harus menghentikan sementara proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Rekapitulasi surat suara melalui Sirekap masih menunggu instruksi resmi dari KPU Republik Indonesia. Proses rekapitulasi yang telah berjalan sejak 17 Februari di tingkat kecamatan PPK di Kabupaten Batanghari dihentikan sementara. Penghentian ini karena adanya gangguan sistem rekapitulasi Sirekap yang harus dilakukan perbaikan oleh KPU RI. Komisioner KPU Batanghari Muhammad Nuh mengatakan, mulai Senin 19 Februari ini, aktivitas rekapitulasi di 8 kecamatan dihentikan sementara hingga Selasa 20 Februari. Pihak penyelenggara kabupaten masih menunggu hasil koordinasi dari KPU RI terkait penggunaan Sirekap. Penghentian rekapitulasi suara tersebut berlaku di KPU di seluruh daerah. Ini perbaikan yang dilakukan oleh KPU RI, maka sport ini sampai tanggal 20 sebenarnya ya. Artinya sampai besok pagi. Mudah-mudahan besok itu Sirekap ini sudah benar-benar baik ya. Per hari ini saya minta ke teman-teman yang ada di kecamatan untuk mensupport. Muhammad Nuh menambahkan, selama 3 hari bergulirnya proses penghitungan suara di tingkat PPK, terdapat 5 desa yang ada di masing-masing kecamatan telah rampung melakukan rekapitulasi surat suara. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. KPU Batanghari memastikan akan melakukan pemilihan suara ulang atau PSU terhadap 2 TPS di Kecamatan Muara Tembesi. PSU ini dilakukan karena adanya temuan pelanggaran dalam proses pencoblosan. Sesuai hasil rekomendasi yang diterima KPU dari Bawaslu Batanghari, ditemukan 2 TPS yang memenuhi unsur pelanggaran dalam pencoblosan. Kedua TPS itu yakni di TPS 04 Desa Sukaramai dan TPS 03 Desa Pelayangan Kecamatan Muara Tembesi. Pelanggaran itu membuat pihak KPU akan segera melakukan penetapan jadwal pemilihan suara ulang atau PSU di masing-masing TPS. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan, berdasarkan aturan PSU dapat dilaksanakan setelah 10 hari diterimanya surat rekomendasi dari Bawaslu. Temuan yang terjadi dikarenakan adanya pemilih melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali di TPS berbeda. Rekomendasi PSU ini kita menerima penerusan dari BPK bahwa BPK mendapatkan surat dari Panwaslu Kecamatan itu mohon perbaikan terkait dengan TPS yang bermasalah. Kalau untuk di Muara Tembesi itu ada 2 TPS yang berpotensi PSU. Nah, kita akan melakukan penetapan terkait dengan pelaksanaan harinya. Ahmad Halim menambahkan, temuan pelanggaran ini tidak terlepas adanya kelalaian dari petugas KPPS di TPS setempat, sehingga hal tersebut menjadi bahan evaluasi KPU untuk melibatkan kembali petugas KPPS pada pelaksanaan PSU nantinya. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu Provinsi Jambi mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang atau PSU. Rekomendasi PSU ini untuk 3 daerah yakni Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan Kabupaten Tebo. Dan untuk mengetahui informasi PSU, kita telah terhubung dengan anggota Bawaslu Provinsi Jambi, Indra Tristusian. Selamat sore, Pak Indra. Selamat sore, Mas.
Ya, Pak Indra, sebenarnya apa yang menjadi temuan dari Bawaslu sehingga merekomendasikan 3 daerah untuk melakukan PSU? Ya, yang pertama itu di beberapa daerah di Provinsi Jambi ini, yang pertama terdapat daripada hasil pengawas TPS pada hari pemungutan suara terdapat keadaan-keadaan yang menjadikan TPS tersebut harus dilakukan PSU atau pemungutan suara ulang. Nah, antara lain dalam 3 kasus PSU ini, yang pertama terkait dengan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPTB ataupun DPK, tetapi mereka memilih di TPS tersebut. Itu ada di Kota Jambi. Itu ada 4 TPS kasusnya. Kemudian selanjutnya didapati hasil pengawas TPS terjadinya pemilih yang mencoblos lebih dari 2 kali dalam TPS yang berbeda. Itu terjadi di Kabupaten Batanghari. Kemudian terakhir di Kabupaten Tebo ada ditemukan pemilih yang belum merekam KTP tetapi dia memilih di TPS pada hari pemungutan suara hari tanggal 14 tersebut. Begitu, Mas. Ya, baik. Jika diakumulasikan, berapa total TPS yang akan melaksanakan PSU dan bagaimana tanggapan dari KPU atas rekomendasi tersebut, Pak Indra? Ya, ini kan hasil daripada pengawasan dalam hal ini TPS setempat, kemudian dikonsultasikan ke pengawas tingkat atasnya, yaitu kabupaten masing-masing. Nah, ini kemudian hasil kajian ini direkomendasikan ke KPU setempat untuk dilakukan PSU. Nah, sejauh ini kami Bawaslu Provinsi Jambi masih mengupdate berapa yang sudah dijadwalkan oleh KPU masing-masing di daerah untuk dilakukan PSU. Baik, pengetatan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga nantinya tidak terjadi lagi pelanggaran pada saat PSU ini seperti apa, Pak Indra? Gimana, Mas? Kurang menjelas, Mas? Pengetatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga nantinya tidak terjadi lagi pelanggaran dalam PSU ini seperti apa? Oke. Ya, yang jelas di dalam undang-undang kita, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, PSU ini hanya dapat dilakukan 1 kali. Artinya setelah PSU ini tidak ada lagi PSU. Oleh karena itu, semua elemen, khususnya penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya, serta stakeholder yang berkaitan dengan pemilu, harus memantau pada hari pemungutan suara ulang itu agar tidak terjadi lagi hal-hal yang membuat keadaan terjadinya PSU gitu kan. Walaupun PSU tidak akan ada lagi begitu. Dan itu artinya Bawaslu Provinsi Jambi nantinya juga akan turun ke lapangan untuk mengawasi PSU ini, Pak Indra. Oh ya, tentu kita harus monitoring. Saya pun hari ini juga lagi di Batanghari juga lagi monitoring terkait dengan hal-hal tersebut. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra atas waktunya dan semoga pelaksanaan pemungutan suara ulang di 3 daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dengan hasil yang dapat dilaksanakan juga oleh penyelenggara pemilu. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Selamat sore dan salam sehat kembali. Dan saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Meski berbagai lembaga survei telah mengeluarkan hasil perhitungan cepat perolehan suara, namun KPU Batanghari meminta masyarakat untuk bersabar dan tetap menunggu hasil resmi dari pihak penyelenggara pemilu. Sesuai tahapan yang dijadwalkan, saat ini Panitia Pemilih Kecamatan atau PPK di 8 kecamatan di Kabupaten Batanghari masih melakukan pelaksanaan rekapitulasi suara Presiden dan Wakil Presiden serta calon legislatif. Proses ini dijadwalkan berjalan hingga 2 Maret 2024 mendatang. Selanjutnya akan diserahkan kepada pihak penyelenggara di tingkat Kabupaten Batanghari.
Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan seluruh hasil suara tersebut direkap kembali sebelum dilakukan pleno. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat bersabar menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU dan tidak mudah terprovokasi terhadap hasil perhitungan cepat yang dikeluarkan berbagai lembaga survei. Tahapan rekapitulasi itu bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan itu dari tanggal 15 sampai tanggal 2 Maret. Nah, itu pun kan prosesnya panjang. Dan kalau untuk rekapitulasi itu tidak ada kendala. Sementara itu, sebelum hasil pleno disampaikan ke KPU Provinsi Jambi, KPU Batanghari akan memberikan jeda waktu selama 3 hari bagi parpol maupun masyarakat untuk memberikan tanggapan apabila keberatan terhadap hasil penetapan pleno tersebut. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, sementara itu, saudara, seluruh penyelenggara pemilu yang ada di tingkat desa hingga tingkat kecamatan Kabupaten Kerinci dilakukan pengecekan kesehatan. Pengecekan kesehatan itu bertujuan untuk mengetahui kondisi fisik para petugas pasca pemungutan suara beberapa hari yang lalu. Penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci melakukan pengecekan kesehatan oleh petugas dari puskesmas yang ada di wilayah kerja mereka masing-masing. Pengecekan kesehatan itu bertujuan untuk memastikan kesehatan para penyelenggara pemilu dalam keadaan baik dan sehat. Seperti di Kecamatan Siulak, satu persatu penyelenggara pemilu di wilayah ini dilakukan pemeriksaan oleh petugas, mulai dari tekanan darah hingga riwayat penyakit yang mereka alami pasca bertugas dalam pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024. Kepala Puskesmas Siulak, Antes Putra, mengatakan, hingga saat ini terdapat 50 penyelenggara pemilu di wilayah kerjanya yang telah melakukan cek kesehatan dengan keluhan penyakit seperti pilek, lesu, dan tekanan darah tinggi yang disebabkan kurangnya istirahat. Kita mengadakan dan mengecek kesehatan seluruh penyelenggara pemilu di wilayah kerja Kecamatan Sulak, dan penyakit yang kebanyakan ditemui pada saat ini adalah letih, lemah ya, lesu, kemungkinan adanya kekurangan istirahat. Ada juga yang tensi ya, hipertensi ya, naik tensinya sudah kita lakukan, baik itu penanganannya dan juga pemberian obat, dan istirahat yang penting adalah kebutuhan istirahatnya harus tercukupi. Antes Putra menambahkan, pihaknya juga telah memberikan obat-obatan dan vitamin bagi para penyelenggara pemilu agar kondisi mereka tetap stabil selama tahapan pemilu masih berlangsung. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci dilaporkan sakit setelah proses pemungutan suara kemarin. Pemerintah Kabupaten Kerinci menanggung pembiayaan penyelenggara pemilu yang jatuh sakit. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Ilwan Pasrodi. Selamat sore, Ilwan. Selamat sore, Amsol. Terima kasih. Ya, bagaimana bentuk perhatian dari pemerintah Kabupaten Kerinci untuk penyelenggara pemilu yang jatuh sakit? Baik, Amsol dan pemirsa TVRI, dapat saya laporkan untuk tahapan pemilu di Kabupaten Kerinci pada saat ini sudah memasuki tahapan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan, di mana di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk rapat pleno ini sendiri sudah dilaksanakan sejak tanggal 17 Februari yang lalu. Namun pada hari ini berdasarkan pantauan kami di lapangan bahwa rapat pleno ini sendiri dilakukan penundaan, dan berdasarkan penjelasan dari pihak KPU Kabupaten Kerinci bahwa penundaan ini disebabkan oleh adanya perbaikan aplikasi Sirekap yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Tidak hanya di Kabupaten Kerinci, namun penundaan ini juga terjadi di Kota Sungai Penuh, di mana berdasarkan penjelasan dari Komisioner KPU Kota Sungai Penuh, untuk rapat pleno rekapitulasi ini sendiri akan dilanjutkan pada tanggal 20 Februari esok hari. Dan juga kami melakukan pemantauan di sejumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, di mana di sini terlihat bahwa para penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan ini tidak melakukan aktivitas pleno dan hanya bersiaga bersama dengan aparat TNI dan Polri di gudang logistik yang berada di kecamatan. Dan untuk mendukung berjalan lancarnya seluruh tahapan pemilu di Kabupaten Kerinci,
KPU Kabupaten Kerinci dan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Kerinci ini melaksanakan pemeriksaan terhadap seluruh penyelenggara pemilu yang ada di Kabupaten Kerinci. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas yang berada atau petugas kesehatan yang berada di wilayah mereka masing-masing, ini ditemukan bahwa banyak penyelenggara pemilu yang mengalami ataupun yang menderita penyakit yang berupa demam dan dengan gejala pilek dan batuk yang disebabkan oleh karena mereka mengalami yang namanya kelelahan. Demikian, Anto. Ya, melihat memang rentetan tahapan pemilu yang memang saat ini belum selesai. Lalu seperti apa kondisi kesehatan terkini dari penyelenggara pemilu yang jatuh sakit, Ilwan? Untuk kondisi para penyelenggara pemilu di Kabupaten Kerinci, berdasarkan penjelasan dari pihak KPU dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, ini dipastikan dalam keadaan yang cukup baik. Namun untuk di Kabupaten Kerinci sendiri, berdasarkan data yang kami himpun dari KPU Kabupaten Kerinci, terdapat sebanyak 20 orang penyelenggara pemilu yang jatuh sakit pasca proses pemungutan dan penghitungan suara. Di mana dengan rincian 20 penyelenggara tersebut, yaitu 13 orang anggota KPPS, 3 orang anggota Linmas, 3 orang anggota PPS, dan 1 orang anggota PPK. Di mana salah seorang anggota PPK di Kabupaten Kerinci, yaitu anggota PPK Tanah Cogo, hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Haji Talib Kota Sungai Penuh. Nah, untuk di Kota Sungai Penuh juga ada penyelenggara yang jatuh sakit pasca proses pemungutan dan penghitungan suara, di mana berdasarkan data yang kami himpun ini terdapat 3 orang dengan rincian 2 orang anggota KPPS dan 1 orang anggota PPK. Namun KPU memastikan bahwa keseluruhan dari penyelenggara pemilu yang jatuh sakit pasca proses pemungutan dan penghitungan suara ini sudah mendapatkan tindakan medis dari petugas kesehatan yang ada di daerah atau wilayah kerja mereka masing-masing. Amsor. Ya, lalu seperti apa tanggapan dari pemerintah Kabupaten Kerinci, begitu juga dengan pihak dari KPU terhadap banyaknya penyelenggara pemilu yang jatuh sakit, dan seperti apa nantinya kinerjanya, karena memang masih ada beberapa tahapan-tahapan lagi yang harus diselesaikan hingga rapat pleno rekapitulasi ini, Ilwan? Nah, untuk tanggapan dari pemerintah daerah, terutama pemerintah daerah Kabupaten Kerinci, berdasarkan pernyataan dari pejabat Bupati Kerinci, ini dia mengatakan bahwa untuk seluruh biaya yang dikeluarkan terhadap perawatan dan pemeriksaan penyelenggara pemilu, ini sepenuhnya nanti akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Kerinci. Begitu, Amsel. Baik, terima kasih Ilwan Pasroni sudah melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Dan saudara, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya masyarakat keluhkan mahalnya harga beras di pasar tradisional Angso-2 Kota Jambi. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, proses penghitungan dan pemungutan suara pemilu 2024 memasuki hari keempat. Seluruh PPK di Kabupaten Kerinci serentak melakukan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan. 4 hari pasca proses pemungutan dan penghitungan surat suara pemilu 14 Februari 2024, seluruh panitia pemilihan kecamatan PPK di Kabupaten Kerinci serentak melaksanakan rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan. Ketua KPU Kabupaten Kerinci Husni mengatakan, rapat pleno ini merupakan tahap awal dalam proses penghitungan suara secara keseluruhan di tingkat kabupaten. Hasil rapat pleno itu akan menjadi dasar untuk proses penetapan hasil pemilu tahun 2024 di tingkat kabupaten maupun nasional. PPK akan melakukan verifikasi dan validasi berbagai dokumen hasil perhitungan suara dan memastikan proses pemungutan suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Logistik semuanya 100% sudah di kecamatan. Kita sudah mengadakan rapat koordinasi kemarin dengan seluruh PPK dan kita menetapkan tanggal 18 hari Minggu itu serentak di seluruh Kabupaten Kerinci. Di setiap kecamatan akan dilaksanakan rapat pleno di tingkat PPK. Jadi semuanya serentak seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci. Husni menambahkan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan bersifat transparan dan terbuka. Petugas yang wajib masuk mengikuti penghitungan surat suara, diantaranya anggota panitia pemungutan suara PPS, Panwascam, dan saksi partai yang mendapatkan mandat. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sekda Muaro Jambi Budi Hartono menyaksikan pelaksanaan rapat pleno di beberapa kecamatan. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan proses rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara tingkat PPK berjalan dengan lancar. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono memantau pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat kecamatan pada Minggu siang. Budi Hartono menyaksikan proses rekapitulasi di 2 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sungai Gelam dan Kecamatan Kumpeh Ulu. Setibanya di lokasi, Budi Hartono berkesempatan berdialog bersama jajaran kepolisian dan TNI yang menjaga keberlangsungan rapat rekapitulasi tingkat kecamatan. Budi Hartono bersama Kabid Infokom Diskominfo melanjutkan peninjauan di Kecamatan Kumpeh Ulu. Dalam pemantauannya, Budi Hartono juga berdialog bersama Ketua KPU terkait pelaksanaan rekapitulasi Pemilu 2024. Budi Hartono mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 hingga saat ini berjalan lancar tanpa adanya hambatan. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mendukung pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi yang dilaksanakan di PPK. Dari Pemda dukung penuh ya, kita dukung penuh untuk fasilitas, kemudian untuk memantau itu, untuk memantau prosesnya kita sudah perintahkan camat, kemudian juga untuk dinas kesehatan terus melakukan posko di PPK untuk memastikan bahwa para peserta sidang pleno itu dalam keadaan sehat, kalau ada keluhan penyakit segera bisa ditangani. Budi Hartono mengingatkan pemerintah desa dan kecamatan untuk mendukung kelancaran rapat pleno rekapitulasi yang berlangsung di tingkat kecamatan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lain, harga beras di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi mengalami kenaikan. Tak hanya pedagang, kenaikan harga beras juga dikeluhkan oleh masyarakat. Kelangkaan beras di beberapa daerah masih terjadi. Kenaikan harga ini berakibat tingginya harga beras di pasaran. Di pasar tradisional Angso 2 Kota Jambi, harga beras masih mengalami kenaikan. Di tingkat pengecer, harga beras kualitas premium berkisar Rp18 hingga Rp20.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogram. Kenaikan harga beras tidak hanya dikeluhkan pedagang, namun juga masyarakat. Untuk menyiasati kenaikan harga beras, masyarakat terpaksa mengurangi pembelian beras dari bulanan menjadi harian. Kadang 18, 20. Sudah berapa lama naik harga beras, Bu? Udah sebulan nih ada. Berada rasanya, Bu? Yo, kadang dicabai dengan beras lauknya tidak dapat, turunin lagi yang terjangkau. Mahal harganya mencapai 20 1 kilonya. Kalau bisa diturunkan lagi karena kami orang-orang bawah ini mengharapkan harganya diturunkan. Jadi bisa terjangkau untuk para kalangan bawah kayak kami gini. Sementara, salah seorang pedagang beras Andi mengatakan, kenaikan harga beras yang terjadi sejak 2 minggu terakhir membuat daya beli menurun. Biasanya, pedagang mampu menjual 30 hingga 50 kg beras, namun saat ini hanya 20 kg. Tingginya harga beras disebabkan terbatasnya pasokan di tingkat agen. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah harga sembako di PTM Muara Bungo merangkak naik. Kenaikan harga sembako dipicu kurangnya pasokan dari sejumlah agen dan daerah pemasok sembako. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Mukriyandi. Halo, selamat sore, Andi. Ya, selamat sore. Ya, bagaimana pasokan atau ketersediaan sembako saat ini di sana, Andi?
Baik, dapat kami sampaikan untuk persediaan sembako untuk saat ini otomatis berkurang gitu kan. Lagi pasokan dari daerah pemasok seperti Pulau Jawa, Sumatera Barat dan termasuk Kabupaten Kerinci, pasokan sembako berkurang, apalagi saat ini kan Kabupaten Bungo termasuk daerah bencana. Ketiga daerah yang termasuk sembako ke Kabupaten Bungo tersebut juga termasuk daerah terdampak banjir, sehingga pasokan untuk saat ini di pasar tradisional modern Muara Bungo agak berkurang. Ya Andi, jenis sembako apa saja yang mengalami kenaikan harga di PTM Muara Bungo? Dari pantauan kami di lapangan, ada tiga jenis bahan sembako yang cukup signifikan kenaikan harganya. Ini yang pertama, komoditas seperti beras. Beras premium di harga semula di harga 15.000 per kilogram, untuk saat ini tembus di harga 19.000 per kilogram. Kalau untuk beras yang premium, yang medium, harga semula di harga 13.000, untuk saat ini tembus di harga 16.000. Untuk sembako jenis yang komoditi yang kedua yaitu seperti ayam potong, di harga semula masyarakat memilih harga 1 kilogram ayam potong di harga 26.000 per kilogram. Untuk saat ini mencapai 32.000 per kilogram. Selanjutnya untuk jenis komoditi telur ayam beras, satu karpetnya yang berisi 60 butir itu di harga 48.000 per karpet. Untuk saat ini tembus di harga 55.000 per karpet. Dari pantauan kami di lapangan, harga ini berkemungkinan cenderung akan naik terus menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Ya, Andi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bungo menanggapi naiknya harga sembako di sana? Dari pemerintah Kabupaten Bungo sendiri, berdasarkan kami laporkan ke pihak Perindakop dan juga pemerintah Kabupaten Bungo bahwa dalam minggu ini pihak pemerintah Bungo akan melakukan cek harga pasar di pasar tradisional model, sekaligus mengecek kesiapan stok bahan pokok menjelang memasuki bulan suci Ramadan yang bentar lagi akan kita jalani bagi umat Islam. Ya, kurangnya pasokan sembako membuat harga sembako di pasar tradisional Muara Bungo mengalami kenaikan. Terima kasih, Muhriandi melaporkan langsung dari Kabupaten Bungo. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, saudara, sempat mencapai Rp80.000 per kilogram. Harga cabai di pasar tradisional Angso 2 Jambi mulai turun. Penurunan harga cabai ini disebabkan mulai stabilnya pendistribusian komoditi ke pasar tradisional Angso 2. Sempat naik di angka Rp80.000 per kilogram, harga cabai merah di pasar tradisional Angso 2 Jambi kembali turun. Saat ini harga cabai merah hanya Rp50 hingga Rp65.000 per kilogram. Turunnya harga cabai merah ini disebabkan mulai stabilnya pendistribusian komoditi cabai ke pasar tradisional Angso 2 Jambi. Berbeda halnya dengan harga cabai merah, harga daging ayam di pasar tradisional Angso 2 justru mengalami peningkatan sejak beberapa hari terakhir. Harga daging ayam saat ini mencapai Rp38.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Hari ini turun cabai bang ya? 60, 50. Cabai merah bang? Merah 60, 65. Ada penurunan berarti bang? Iya, kemarin 80. Penyebab penurunannya apa? Stok sudah mulai masuk? Nggak tahu juga lah Pak, tergantung agen lah, itu cuma ngecer aja. Banyak rusak. Ayam berapa sekarang Pak? Ayam 38. Ada kenaikan ya? Iya. Sebelumnya Pak? Sebelumnya 35 ya? Naiknya sejak kapan ya Pak? Sudah 3 hari, 4 hari. Ya, 3 hari 4 hari setelah pemilu ini Pak ya? Iya, setelah pemilu. Penyebab naik ini apa nih Pak penyebab? Bapak dari gudang dari kandang. Oh, dari gudang kandangnya masih gitu lah ya? Pedagang berharap harga kebutuhan pokok kembali stabil karena akan menyambut bulan suci Ramadan.
Azhar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengusulkan 2.700 P3K guru tahun 2024. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, BPBD Kabupaten Tebo memantau kondisi banjir di sejumlah wilayah. Dalam pantauannya, BPBD Tebo melakukan evakuasi dan memberikan sejumlah bantuan kepada seluruh korban yang terdampak banjir. Tingginya intensitas hujan yang terjadi di Kabupaten Tebo membuat Sungai Batanghari meluap, sehingga mengakibatkan beberapa desa di 9 kecamatan terdampak banjir. Bencana ini mendapat perhatian dari BPBD Tebo yang melakukan pemantauan di sejumlah wilayah terdampak banjir pada Senin pagi, seperti di Desa Puntikalo, Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo. Tidak hanya memantau kondisi air, BPBD yang dibantu pihak TNI Polri juga melakukan evakuasi para korban banjir untuk diungsikan ke tempat dataran yang lebih tinggi atau di tempat tenda darurat. Kepala BPBD Kabupaten Tebo Nafri Junaidi menjelaskan, selain telah melakukan evakuasi terhadap para korban, pihaknya juga memberikan sejumlah bantuan kepada korban yang terdampak banjir. Pagi ini kita berada di Desa Puntikalo, sudah di dekat MTS. Semua yang terdampak 28 rumah. 28 kita sudah mengevakuasi beberapa warga mana tempat yang aman dan memberikan bantuan berupa sembako dan lain-lain. Nafri Junaidi menambahkan, selain melakukan evakuasi, pihaknya juga akan terus memantau kondisi air dan warga yang terdampak banjir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pasca dilanda banjir, masyarakat di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi mengalami kerugian material. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Joko Prasetyo. Halo, selamat sore Joko. Ya, selamat sore Mbak. Ya Joko, bagaimana kondisi masyarakat di sana pasca terjadinya banjir? Baik, terima kasih dapat saya laporkan bahwa kurang lebih sekitar 1 bulan ini banjir merendam rumah warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, perlahan mulai surut. Untuk saat ini bahwasanya warga setempat mengaku bahwasanya selama banjir kemarin mereka mengalami kerugian material seperti kerusakan sepeda motor maupun kerusakan fasilitas atau elektronik lainnya seperti tempat tidur, kulkas, dan lain sebagainya. Pasca banjir ini sejumlah warga juga meminta bantuan kepada pemerintah terkait logistik seperti bantuan sembako dan lain sebagainya. Untuk saat ini kerusakan yang terjadi itu disebabkan karena ketika banjir yang terjadi beberapa waktu lalu itu langsung tinggi dan masuk ke dalam rumah warga sehingga warga tidak lagi sempat untuk memindahkan barang-barang berharga milik mereka ke tempat yang lebih tinggi karena banjir hujan lebat itu langsung hujan lebat yang mengguyur Kota Jambi beberapa waktu lalu itu dan menyebabkan banjir ini, mereka tidak sempat lagi memindahkan barang tersebut. Namun dari masyarakat, pengakuan dari mereka bahwasanya sampai saat ini belum diketahui secara pasti berapa tingkat atau jumlah total kerugian yang mereka alami selama terendam banjir saat ini. Terlihat kondisi ini bahwasanya masyarakat hanya bisa pasrah dan sabar akan bencana banjir karena mereka sadar bahwa bencana banjir ini merupakan kiriman atau dari Tuhan karena mereka yang berkehendak, jadi masyarakat hanya bisa sabar dan pasrah untuk saat ini. Terima kasih dapat saya laporkan kembali ke studio. Ya Joko, apakah saat ini warga sudah kembali menempati rumah mereka dan bagaimana aktivitas mereka sehari-hari? Baik, untuk saat ini masyarakat kembali beraktivitas normal karena sejumlah jalan yang semula terendam banjir saat ini tidak lagi terendam dan sudah bisa dilalui dengan kendaraan
dan berjalan kaki. Dan sejumlah warga yang mengungsi beberapa waktu lalu saat ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing dan bisa menempati dan membersihkan rumahnya, sehingga tidak ada lagi warga Kota Jambi yang mengungsi dari dampak banjir ini. Ya, Joko, sejauh ini bantuan apa saja yang telah disalurkan oleh pemerintah Kota Jambi? Baik, untuk sejauh ini sudah beberapa kali pemerintah menyalurkan bantuan sembako kepada mereka yang terdampak banjir ini, khususnya bagi masyarakat yang terdampak sampai ke dalam rumah hingga ketinggian beberapa sentimeter. Karena pemerintah sendiri menyalurkan bantuan sembako ini kepada mereka yang terdampak banjir mengikuti aturan-aturan yang berlaku seperti yang telah diatur dalam peraturan wali kota. Bahwasanya untuk penyaluran bantuan banjir ini maksimal harus rumah mereka itu yang masuk terendam banjir selama kurang lebih 24 jam. Itu yang mereka salurkan bantuan kepada masyarakat. Ya, Joko, apa penyakit yang diderita oleh warga di sana pasca banjir? Baik, untuk sejauh ini dari laporan yang saya terima bahwa dari Dinas Kesehatan maupun Kelurahan Legok sejauh ini belum ada keluhan penyakit yang dilaporkan ke posko pengaduan atau posko penanganan banjir, karena sejauh ini masyarakat hanya mengeluhkan tentang konsultasi kesehatan saja, namun belum ada ditemukannya penyakit seperti gatal-gatal maupun diare, karena dari dampak dari banjir ini biasanya yang lebih dominan atau lebih banyak itu penyakit dari gatal-gatal dan diare. Namun pemerintah tetap menyiagakan tentang kesehatan ini khususnya di setiap puskesmas yang ada di Kelurahan Legok khususnya. Ya, kondisi masyarakat Kelurahan Legok pasca banjir mengalami kerugian dan saat ini pemerintah Kota Jambi juga telah menyalurkan bantuan berupa sembako. Terima kasih Joko atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada tahun 2024 mengusulkan penerimaan 2.700 P3K guru. Pengusulan itu dilakukan untuk pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik tingkat SMA dan sederajat se-Provinsi Jambi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Syamsur Rizal mengatakan, pada tahun 2024 pihaknya mengusulkan penerimaan 2.700 P3K guru. Usulan tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk dibahas dan ditindaklanjuti. 2.700 usulan P3K guru yang diserahkan Dinas Pendidikan ini merupakan jumlah guru honorer maupun kontrak yang belum diangkat menjadi P3K berdasarkan data Disdik. Usulan penerimaan tenaga P3K guru itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tenaga pengajar di seluruh kabupaten kota se-Provinsi Jambi, baik untuk SMA, SMK, maupun SLB negeri. Kuota penerimaan P3K tahun 2024 sepenuhnya akan menunggu kalkulasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, hasil pembahasan antara BKD bersama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah maupun OPD terkait akan menjadi kunci penerimaan P3K guru. Sekarang sudah menyusun untuk formasi untuk persiapan penerimaan 2024. Tentu kita melihat tadi sudah kita usulkan, kita ajukan, nanti kita melihat dari kemampuan keuangan daerah. Yang kita usulkan jumlahnya berapa Pak untuk 2024? Ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kami mempunyai data itu sekitar 2.700 lagi. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Jambi belum melakukan pengusulan tenaga P3K untuk tahun 2024. Pemerintah Provinsi Jambi masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, satu unit toko pakan burung di Kota Jambi hangus terbakar. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Dari jumlah kuota jemaah haji di Provinsi Jambi, 230 calon jemaah haji diantaranya berpotensi tidak melunasi biaya perjalanan haji atau BPIH. Terkendalanya pelunasan BPIH disebabkan beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi jemaah. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi telah memperpanjang jadwal pelunasan biaya perjalanan haji atau BPIH hingga 23 Februari 2024. Hingga saat ini baru 81% lebih jemaah yang masuk dalam nomor antrian yang melunasi BPIH. Dari jumlah kuota 3.071 jemaah, sekitar 230 jemaah berpotensi tidak melunasi biaya perjalanan haji pada tahun ini. Terkendalanya pelunasan BPIH disebabkan berbagai faktor, seperti meninggal dunia, sakit, menunda keberangkatan, dan faktor ekonomi. Kabid Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema untuk mengganti jemaah yang menunda keberangkatan dengan berbagai alasan, sehingga kuota keberangkatan jemaah haji Provinsi Jambi tetap terpenuhi. Puluhan orang yang berpotensi tidak melunasi karena beberapa faktor. Ada karena meninggal dunia, ada karena sakit, ada juga karena faktor ekonomi, ada juga karena tidak berada di tempat atau menunda. Jadi kita coba hitung potensi yang tidak melunasi itu sekitar 230 lah yang tidak melunasi, potensi yang tidak melunasi. Seluruh calon jemaah haji Provinsi Jambi mulai melakukan berbagai persiapan, salah satunya cek kesehatan dan cetak paspor untuk keberangkatan jemaah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke sorotan lain, satu unit toko pakaian burung di kota Jambi Senin pagi terbakar. Material bangunan yang mudah terbakar menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Satu unit toko pakan burung di kawasan RT 02 Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Senin pagi terbakar. Material bangunan yang mayoritas terbuat dari kayu semi permanen membuat api dengan cepat membesar dan menghabiskan material bangunan. Kadis Damkar Kota Jambi Mustari mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, tim Damkar Kota Jambi langsung ke lokasi kejadian. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam lebih proses pemadaman dengan menggunakan 8 unit mobil pemadam kebakaran. Meski belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun diperkirakan korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Masyarakat diminta untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran di rumah dengan mengecek instalasi listrik hingga memastikan keamanan rumah sebelum bepergian. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sampai di sini saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan akhirnya saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.